Saudara, formasi bertahan baru berpotensi disajikan pelatih Persik Kluivert demi ambisi ke Piala Dunia 2026. Lalu skema apa yang diterapkan pelatih asal Belanda itu dan apa harapan dari pendukung skuad Garuda? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Wesley Huta Galung dan juga bergabung supporter timnas Indonesia yang sudah berada di Jeddah Arab Saudi, Matias. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yasir. Oke, kami masih menunggu bergabung salah satu supporter yang siap mendukung Garuda di Jeddah Arab Saudi, Matias. Tapi saya ke Bung Wesley dulu. Bung Wesley, kalau kita lihat saat melawan Taiwan dan Lebanon, ini memasang 4 pemain bertahan. Ini berbeda tentunya dengan pelatih sebelumnya yang menurunkan 3 bek. Apakah skema ini menurut Anda akan efektif menahan gempuran penyerang dari Arab Saudi? Ya, Mas Yasir, setiap pelatih itu punya skema yang menjadi andalan, menjadi kesukaan dia. Dan kita sama-sama tahu di sepak bola Belanda biasanya pakai 4 back di depan kiper. Dan itu mengubah kebiasaan 3 center back yang dimainkan pelatih sebelumnya, Sintayong. Tapi kan semua itu berujung pada hasil, result. Apapun hasilnya orang akan terima. Dan kebiasaan memakai 4 back ini tidak akan menyulitkan pemain kita karena mungkin hanya satu pemain yang berkompetisi di liga lokal, Rizky Ridho, yang akan menjadi starter. Selebihnya kan bermain di luar negeri dan itu biasa mereka memainkan center back. Kalau kita bermain menyerang lawan Arab Saudi, ya pasti resikonya kita tahu lah. Kalau lawan Arab Saudi mau kita kuat di belakang selama tidak kebobolan dan kita berusaha mencuri gol, saya pikir itu sebuah taktik yang wajar dimainkan oleh Persik Kluivert. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya nyapa dulu nih. Ada Matias dari Jeddah Arab Saudi. Halo Matias. Halo, selamat sore dari Jeddah. Oke, gimana nih antusiasnya di sana? Bagaimana persiapan supporter tentunya untuk memberikan dukungan laga hidup mati melawan Arab Saudi nanti? Ya, tentu saja semua tahu ini laganya sangat penting. Ada 2 laga tapi satu tujuannya, Piala Dunia 2026. Saya di sini sudah 3 hari. Tapi jujur kalau di sini belum ada acara atau kumpulan supporter. Karena memang banyak orang Indonesia yang ada di Saudi. Tapi mereka tidak bisa dapat izin langsung untuk ambil liburan untuk urusin acara. Tapi sebagai supporter dari luar yang datang terus dari sini, kita akan kumpul hari H besok sebelum pertandingan untuk jalan bersama kepada stadium dan dukung timnas Indonesia bersama. Ini informasi semua tiket sudah ludes terjual begitu? Ya, saya dengar yang sama dan saya cek juga di aplikasi untuk beli tiket memang full sold out. Oke, sudah sold out begitu. Ini pasti akan all out begitu ya, memberikan dukungan langsung kepada tim Garuda yang berlaga di sana. Ada informasi tidak dari supporter di sana kira-kira apa yang disiapkan termasuk koreo begitu untuk memberikan semangat langsung? Yang saya tahu adalah besok pertandingan jam 8.15 di sini, jam Jeddah. Jadi di sini memang beda 4 jam ya sama Indonesia. Terus 3 jam sebelum pertandingan, gerbangnya dari stadion akan buka. Dan disitulah kita akan kumpul dan ada koreo yang disiapin dengan Garuda Saudi kalau nggak salah. Jadi semua bersatu akan jalan kepada stadium, ikut koreo juga dan langsung masuk stadium biar bisa langsung kasih dukungan kepada pemain timnas Indonesia. Menarik ini ya, kita nantikan seperti apa dukungannya. Di sini juga masih bergabung dengan kita nih analis sepak bola Bung Wesley. Tadi kita bahas sebenarnya nanti Kluivert akan menggunakan 3 atau 4 back. Kalau kita lihat kan ada 4 nama, ini ada Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hapter dan juga Jordi Amat. Menurut Anda nih Bung Wesley, kira-kira siapa yang nanti akan dipasangkan ataupun yang diterjunkan masuk dalam starting 11? Pertanyaan menarik ya. Ya, yang saya rasa menarik karena semua orang sekarang nebak-nebak siapa 6 pemain yang akan dicoret tidak masuk DSP, tidak masuk daftar 9 pemain. Apakah di sana masuk pemain-pemain belakang yang berpengalaman? Karena beberapa teman menyebut bisa jadi Jordi Amat akan kehilangan tempat untuk menghadapi Arab Saudi, tapi dia diberikan kesempatan nanti melawan Irak. Tapi semua itu tergantung nanti saat official training dan biasanya berapa jam, 2 jam, 3 jam sebelum pertandingan itu pelatih akan melihat siapa yang paling siap, tidak hanya fisik tapi juga mental. Karena soal strategi saya pikir dari awal-awal mereka sudah tahu siapa yang akan dimainkan. Pasti pelatih punya kerangka tim, tapi kembali kepada siapa yang paling siap secara fisik dan mental. Bisa jadi ada perubahan mendadak di
2 jam, 3 jam sebelum pertandingan itu biasa sih. Tapi saya yakin 4 back. Yakin 4 back ya? Seperti saat melawan Lebanon sebelumnya ya? Oke, Iya, kita tanyakan ke Steven. Steven punya pandangan yang sama atau punya tanggapan yang berbeda? Karena Anda juga tentu melihat bagaimana track record dari timnas saat ini. Ya, kalau yang saya rasa kurang lebih sama sebenarnya. Kalau kemarin kan lawan Lebanon juga lawan Taipei untuk uji coba dan bisa lihat dua tim yang berbeda. Kalau hari ini memang nggak ada lagi uji coba, memang 90 menit kali dua. Kalau Patrick Kluivert orang lumayan pintar juga untuk tahu apakah siapa yang siap untuk secara fisik, secara mental juga. Kalau jangan sampai ada kena mental, misalnya kebobolan pertama ekstra harus siap 90 menit berjuang di lapangan. Dan 4 back mungkin salah satu solusi. Kita lihat juga Patrick Kluivert selalu ambil keputusan yang misalnya pemain yang siap untuk main selalu main juga. Misalnya Jaizes ya kita tahu di belakang pasti. Kevin Dix juga yang perform sama Bayern di Jerman juga oke. Calvin Verdong juga siapa tahu bisa juga main di belakang seperti di Lille. Yang saya tahu ya Patrick Kluivert akan bikin keputusan terakhir pasti nanti malam persiapan dan latihan resmi sebelum hari Sabtu sebelum pertandingan sangat penting. Oke. Dan dari situ mungkin ada beberapa strategi yang diambil sama Kluivert. Steven sendiri punya kesempatan nggak sih teman-teman di sana untuk bisa menyaksikan langsung latihan yang dilakukan oleh timnas sebelum laga nanti? No, tidak bisa karena memang stadiumnya bukan hanya stadium, ada kompleks. Jadi kompleks olahraga di pusatnya ada stadium, terus ada gerbang beberapa. Dari gerbang sampai stadium jalannya kurang lebih 10 menit. Oke. Jadi walaupun kita sudah di gerbang, satu nggak boleh masuk karena nggak ada ID atau izin. Yang kedua semuanya ditutupi biar semuanya dijaga baik-baik. Oke, ini demi agar timnas kita tuh fokus ya dalam memberikan penampilan yang terbaik. Bung Wesley, tadi kalau menurut Anda ada rencananya kira-kira nih Kluivert akan menerjunkan 4 back. Tapi yang menjadi catatan adalah yang juga diharapkan adalah bagaimana serangan balik dari timnas ini juga bisa dieksekusi dengan baik ini. Menurut Anda nanti line up depannya sendiri itu seperti apa? Kan kalau kita lihat tuh ada Ramadan Sananta, kemudian ada si Mauro Zylstra, tapi Oli Romeni ini yang habis cedera. Anda menganalisisnya seperti apa? Ya, Mas Yasir, di era Kluivert kan hanya Oli Romeni pencetak gol kita di tim nasional dan kita sangat bersyukur dia bisa pulih dan paling tidak menjaga kepercayaan juga rekan-rekannya bahwa kita punya goal getter meskipun baru pulih dari cedera. Tapi kalau melihat gaya bermain, bagaimana Miliano bermain di Eredivisie dengan diberi kepercayaan kemarin bertanding Utrecht dan bisa memberikan kontribusi yang sangat baik, saya pikir serangan sayap kita masih menjadi salah satu kekuatan. Kita punya Yakob, kita bisa maksimalkan juga Kevin Dean. Saya pikir apa ya, Yakob, Yance, Miliano maupun Egy itu bisa menjadi solusi karena mereka punya karakter kecepatan yang selama ini diakui menjadi salah satu kekuatan tim Indonesia. Meskipun dengan banyaknya pemain baru dari naturalisasi, kita punya varian menguasai bola di lapangan tengah. Pelopesi saya angkat topi kalau semoga pemain ini dalam kondisi fit dia akan menjadi jangkar yang sangat baik. Dan pembedanya ada saya pikir di Patrick Kambuaya. Kalau posisi JJ sendiri menurut Anda ini sudah pasti, lalu kira-kira siapa yang nantinya akan mendampinginya? Pilihan saya pasti Kevin Dix ya, dengan kemampuan dia, pengalaman dia dan pengertian bersama JSS, bisa jadi kalau dia main 3 center back bisa jadi Rizky Ridho karena soal kecepatan kita harus akui bahwa Rizky Ridho sering menjadi pembersih dari setiap bola-bola serangan lawan yang gagal dihalau oleh pemain-pemain kita. Tapi kita nunggulah apakah Kevin Dix akan bermain mendampingi JXS yang sudah pasti menjadi pilihan utama atau Rizky Ridho. Tapi kalau komposisinya 4 back, ya saya masih yakin Calvin Verdong maupun Sandy Walsh ada di pilihan kanan. Baik, terakhir ke Matias. Matias, saya yakin Anda begitu antusias gitu bersama dengan ribuan pendukung timnas lagi di sana begitu. Kira-kira apa yang menjadi persiapan khusus untuk memberikan dukungan kepada timnas langsung di sana? Oh, kalau memang yang biasanya luar negeri ketika di Australia, di Jepang,
Tapi kita respect dan kita sebagai supporter yang datang di luar ataupun supporter yang ada di sini, kita sudah chat dan kita udah mulai kumpul bersama. Mungkin nanti malam kita akan kumpul, besok juga kita akan kumpul sebelum pertandingan. Dan yang paling yakin ya kita semuanya bersatu untuk kasih dukungan paling baik dan semoga bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oke, harapan kita bersama ya timnas Indonesia bisa bisa menang melawan Arab Saudi nanti. Terima kasih analis sepak bola Bung Wesley Tagalung dan juga ada supporter Garuda Matias yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.